Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan khawatir akan hari ini. Saudara, ketika terjadi kecelakaan pesawat, tidak sedikit orang yang membatalkan rencana penerbangannya karena khawatir mengalami hal yang serupa. Ini hanya sebuah contoh ya. Nah, di tengah keadaan yang serba tidak pasti dan kekhawatiran gampang menyusup ke dalam kehidupan kita. Kita baca yuk Lukas 12 ayat 22 sampai ke 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saudara, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Pernyataan Yesus ini mengajak kita semua untuk melihat kehidupan secara menyeluruh. Melalui ilustrasi burung di langit dan bunga bakung di ladang. Yesus menyatakan kesempurnaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita semua. Jika Allah memelihara alam semesta dengan kelimpahan perhatian dan kasih-Nya sebagai seorang Bapa, tidaklah Dia akan terlebih lagi memelihara umat yang telah ditebusnya dengan kematian anaknya. Lalu muncul sebuah pertanyaan begini. Di Lukas 12 ayat ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudara, pertanyaan tantangan Yesus ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengandung arti tentang pemeliharaan Bapa yang pasti dan rutin atas hidup kita semua. Di Lukas 12 ayat ke-27 dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi saudara, hal ini juga mengarah pada pemahaman akan hakikat hidup seorang Kristen. Bahwa Tuhan telah meletakkan batasan dalam hidup kita. Telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Dan telah berjanji bahwa dalam pemeliharaannya kita tidak akan berkekurangan. Namun siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota atau di desa atau di lereng gunung atau bahkan di daerah pelosok sekalipun, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata begini, seumur hidup aku tidak pernah khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Mana mungkin kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah khawatir? Merasa khawatir itu wajar, saudara. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Jika orang katakan bahwa dia tidak mengalami khawatir, itu bohong besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya sederhana, membangun kekariban dengan Tuhan setiap hari. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Orang yang khawatir karena tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak khawatir. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang pelihara dia. Nah, bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, jelas hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dalam iman dan kita tidak akan maju dalam kehidupan kita bersama Kristus. Bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, maka dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, saudara, sekali lagi kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku yang mesti secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya. Saudara, tetap jangan larut dalam kekhawatiran sebab firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat ke-7 bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, karena percaya, bukan karena melihat. Makanya orang beriman dengan orang percaya, perbedaan adalah orang percaya hati-hati. Seringkali kelihatannya rohani, tapi seringkali dia percaya sebatas percaya. Dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sedangkan orang beriman itulah orang yang bukan sekedar percaya, tapi dia berani menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sekarang perhatikan juga ya, ada riwayat yang luar biasa dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun,
Mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Dia mengirimkan mana atau roti surga dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini saudara, kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun, rasanya kering sekali. Nah, dari situ mungkin ada rasa kekhawatiran yang muncul. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir akan hari ini. Yang terpenting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Amin. Nah, setelah kita mengerti firman Tuhan, barulah kita dapat memahami betapa tidak bergunanya kekhawatiran itu. Sama sekali kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Juga betapa pentingnya penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar dan berani mempercayakan hidup kita kepadanya? Sinclair B. Ferguson pernah mengatakan Allah bukan saja mendiagnosis penyebab kekhawatiran, melainkan juga menyediakan obatnya, yaitu Dia sendirilah obat itu. So, jangan khawatir akan hari ini, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan menyediakan solusi yang terbaik bagi kita semua yang percaya dan mengandalkannya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.